Silakan jalan Bapak Ibu. Ayo tetap bergerak. Jalan, 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 jalan. Ayo Bapak Ibu, ayo kita jalan Bapak Ibu. Luar. Ayo Bapak Ibu bergerak. Silakan jalan. Lintasi jalan. Inilah kekuatan kita semua Sulawesi Selatan. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ketua DPW Sulsel, Bapak Ustadz Amri Arsyid. Asri. Masya Allah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Allah. Mudah-mudahan Habib juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Berkat doakum. Alhamdulillah. Jadi bisik-bisik politik kenegaraan. Episode kedua. Ini bisik-bisik yang suaranya kencang ya. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan tokoh Sulawesi Selatan. Waduh, yang baru selesai menyelesaikan tugas yang sangat luar biasa. Ya. Dengan hasil yang spektakuler. Alhamdulillah. Kebetulan Al-Fakir juga ikut hadir, ikut menyaksikan prosesnya dari awal, jadi tahu persis bagaimana dari awalnya. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan lebih detail sebagai tuan rumah. Ya. Ya, terima kasih Habib. Jadi rekan-rekan semua, saya ingin sebenarnya menceritakan bahwa proses ini sangat singkat ya. Jadi bukan proses yang panjang yang kita buat berbulan-bulan, enggak. Ya. Bahkan saya bisa katakan mungkin persiapannya kurang dari 1 bulan. Gitu. Ya, jadi semenjak kita pertama kali melakukan pertemuan awal dengan panitia inti, kita itu sudah ingin membawa spirit perubahan. Jadi perubahan dari apa? Kalau selama ini kita melihat cara orang menggerakkan atau mobilisasi massa itu ya paling simpel kalau semua akomodasi ditanggung. Gitu. Nah, yang berbeda dengan apa yang kita laksanakan kemarin itu luar biasa karena berbalik 180 derajat. Kita punya target yang besar tapi minim akomodasi. Jadi betul-betul kita ingin menggerakkan hati, menggerakkan semangat, dan menggerakkan spirit perubahan kepada masyarakat di Sulsel. Dan hasilnya ya seperti kemarin yang kita saksikan. Ya jutaan orang hadir, yaitu hanya dengan membawa motivasi semangat perubahan itu. Karena memang ini menjadi bahan bakar ataupun juga ya spirit yang luar biasa bagi masyarakat Sulsel. Ya karena didorong oleh keinginan untuk melihat sebuah masa depan yang lebih baik dengan kehadiran pemimpin baru, insya Allah. Masya Allah. Nah itu, jadi yang kedua ya memang konsolidasi di antara kita karena ini multi partai tidak bisa diharapkan juga sangat intens karena kita masing-masing sibuk dengan agenda-agenda politik, sehingga kita bergerak ya sangat efektif dan sangat efisien ya dengan seluruh kepanitiaan dipimpin oleh Pak Tamsil Lindrung ya sebagai ketua panitia. Kita berkonsolidasi dengan cepat tapi efisien. Ya beliau juga waktu banyak di Jakarta, kami yang di Sulsel menggerakkan seluruh kader, menggerakkan seluruh masyarakat untuk bisa hadir bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Bahkan sampai last minute ya malam sebelum pelaksanaan pun juga ya kita hampir bisa dikatakan ya kurang istirahat lah untuk memastikan bahwa masyarakat hadir dan ternyata di luar dari ekspektasi kita. Luar biasa. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Sulsel, kepada seluruh simpatisan dan juga pendukung PKS yang bersedia hadir ya dalam Jalan Sehat Gembira kemarin.
sehingga ya kita sama-sama bisa berkumpul dan membawa semangat perubahan tersebut. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Dalam 2024 kita memiliki seorang presiden yang jauh lebih baik dibandingkan hari sekarang. Saya monitor itu hari Sabtu itu kan pertama kali kan ke Palopo ya. Ya, ke Palopo. Ziarah ya, ya dengan apa namanya? Dengan juga kedatuan, sambutan luar biasa kerajaan ya. Itu juga sambutan yang luar biasa karena kebetulan kami tidak bergabung di sana, tapi dari liputan yang disampaikan oleh teman-teman di panitia, sambutannya juga luar biasa. Bahkan ya terpaksa harus berhenti beberapa titik karena ya dihadang oleh simpatisan juga gitu, dihadang oleh orang-orang yang tidak ingin membiarkan Pak Anies itu lewat begitu saja tanpa menyapa gitu. Jadi, sehingga ya banyak sekali hal ya agenda yang terpaksa harus kita buat fleksibel karena antusiasme masyarakat dalam menyambut kedatangan Pak Anies di Sulsel. Jadi ini betul-betul fenomena baru ya. Insya Allah ini betul-betul sebuah gambaran fenomena baru kepada masyarakat. Ya karena selama ini kan image itu kan setiap masa itu kan kalau tidak ada mobilisasi tidak ada semacam namanya akomodasi, kendaraan segala macam akan sulit sekali digerakkan kan. Ya. Ini kita balik 180 derajat ya. Ya sejak awal ya memang pertanyaan yang muncul ada ini nggak, ada akomodasi nggak ada. Jadi yang betul-betul itulah namanya PKS, partai pelopor. Ya, insya Allah. Itu kelebihan PKS sebagai partai pelopor, selalu mempelopori hal-hal yang baik ya, yang positif. Kenapa? Saya tahu persis. Karena di dalam PKS itu semuanya rata-rata titel Ustadz. Jadi beban tersendiri buat kita. Tanggung jawab. Kalau tidak orang namanya hati itu dekat dengan Allah, segala sesuatu itu bukan karena fulus. Iya betul. Itu kalau semua lil fulus itu semuanya repot, berat pasti. Itu pengurus sampai semua jajaran itu semuanya itu lillahi ta'ala, berjuang lillahi ta'ala itu bukan lil fulus, jadi akan berbeda. Di situ bantuan Allah turun. Di situ Allah menggerakkan masyarakatnya begitu banyak. Kenapa? Karena memang yang di dalam PKS itu orang-orang ikhlas semua, mukhlis ya, dalam arti bekerja di partai politik itu lama ya, posisi kan nggak sebentar kan. Saya tahu persis tuh berdirinya. Kebetulan notaris yang membuat bidanya itu sahabat saya, Ibu Tri namanya. Oh gitu. Yang membuat akte pendirian partai PKS. Masya Allah. Itu sahabat saya juga, beberapa kali podcast dengan saya juga. Gitu ya. Kemarin ya titip salam teman-teman. Alhamdulillah. Iya. Ibu Tri itu dia notaris senior di ibu kota. Sudah 25 tahun dia. Nah dia tahu persis sejarahnya berdirinya partai PKS, susahnya setengah mati, tapi semua berjalan dengan baik. Ya itu tadi, karena bukan dengan modal. Kalau sesuatu dengan modal, semuanya dengan modal mungkin gampang, tapi karena dengan kemampuan intelektual ya, dengan beda ya dengan partai yang muncul dengan fulus ya. Dan saya kira itu memang harusnya menjadi inspirasi buat kita, sekaligus juga untuk membuktikan bahwa ya sebenarnya yang maha memiliki itu Allah. Gitu. Jadi kalau kehendak kita sudah ingin melampaui kemahakuasaannya Allah, pasti tidak akan berhasil. Tapi sebaliknya, semakin kita memposisikan diri jauh di bawah kemampuan ya atau kemahakuasaan Allah, maka pertolongan akan semakin besar. Gitu. Di situ itu kuncinya gitu. Nah ini sama dengan ini, kita juga acara ini betul-betul ya kita bekerja melakukan upaya semaksimal mungkin, tapi di satu sisi kita meningkatkan kepasrahan kita kepada Allah gitu. Apapun yang terjadi, jadi sampai detik terakhir kita nggak tahu bakal berapa orang yang akan hadir, karena ya kita hanya berpatokan pada ya memang jumlah kupon yang bisa kita bagikan kepada masyarakat. Bahkan sampai malam pun juga itu masih menelpon, saya bilang saya nyerah, saya sudah nggak punya kupon lagi gitu. Kita sudah nggak punya kupon, semua sudah terdistribusi. Berapa banyak kupon yang tersebar? Memang kita mencetak kurang lebih sekitar 1 juta. 1 juta kupon. 1 juta habis kupon. Nggak ada di tangan lagi, sudah habis gitu. Dan itu sudah orang masih teriak-teriak tuh. Kupon-kupon. Jadi ya kita bilang, ibu silahkan datang, ibu bapak silahkan datang aja ke lokasi besok. Insya Allah gitu. Mudah-mudahan ya ada kupon yang masih bisa kita bagikan di lokasi. Melihat kondisi kemarin kita sudah nggak tahu lagi tuh apakah betul mereka bisa dapat atau tidak gitu. Itu akhirnya apa aja yang didapatkan dari door placement itu? Alhamdulillah ya sejak awal kita memang sudah mengumumkan ya bahwa
ada hadiah mobil. Mobil dan ada yang dapat? Ada yang dapat, alhamdulillah. Oke. Sudah. Saya tidak hafal betul, tapi di-upload di media panitia itu ada 1 orang yang dapat mobil, kemudian hadiah umroh ya. Umroh saya lihat banyak tuh. Umroh banyak tuh. Kemudian motor gitu ya, dan ada beberapa hadiah-hadiah kecil sebenarnya yang langsung diambil di di kesekretariatan. Tapi ya saya yakin orientasi kita ke sana ya bukan hanya sekedar hadiah, tapi ya itu adalah apresiasi dari kita atas keikhlasan masyarakat ya, seluruh pendukung Pak Anies dan Caimin ini datang ke lokasi, maka kita apresiasi. Saya tahu persis, ya, Pak Caimin bukan partai yang kaya ya. Pastinya. Untuk menyiapkan, kita aja nggak pernah tuh kayaknya menyiapkan hadiah sebesar itu untuk kader-kader kita. Bukan gitu. partai yang wah itu ya. Iya, insya Allah. Memang partai kader dan bertumbuh berkembang sesuai dengan keahliannya ya. Iya, tapi tahu persis lah ya bagaimana kondisi PKS. Ya mungkin ada 1-2 ya mungkin kemarin bermasalah. Ya, betul. Tapi tidak seperti partai lainnya ya. Makanya saya juga akhirnya tertarik cuma satu hari saya ngomong dengan Pak Widodo, Pak Wibowo ya. Pak Wibowo dengan Pak Soni, besok pagi langsung diundang. Gitu ya. Langsung masuk dan pakar ya. Sebelum saya ke besok saya pamit dulu ke Masya Allah. Pamit ke Partai Demokrat, saya juga di DPP cukup lama kan. Gitu ya. Tapi saya tidak ekspos keluar lah. Oke. Karena kita ya datang dengan baik-baik ya, keluar dengan baik-baik gitu ya. Baik. Ya kalau nanti masih di sana tiba-tiba udah pegang KTA lain kan nggak bagus ya. Ya, dan spirit perjuangannya saya kira itu yang utama sih. Kembali lagi ke acara kemarin. Mungkin dimulai dari apa tuh Pak Amri kemarin? Pertama kali hari Sabtu itu kan di Palopo. Iya, betul. Dari Palopo kan masuk ke Makassar tuh. Iya, betul. Itu langsung kemana tuh? Jadi acara kita itu dari Palopo harusnya beliau diagendakan hadir dalam konsolidasi BCAD seluruh Sulsel. Ya. Dan di situ sudah berkumpul ya, ini juga dari seluruh Sulawesi Selatan berkumpul di Makassar untuk menyambut kedatangannya Pak Anies Baswedan. Acara ini sangat strategis tentu ya, karena saya selalu mengatakan kepada teman-teman, setelah masuk prosesi penetapan baik itu DCS maupun DCT daftar calon tetap, maka sebenarnya pasukan penggerak ini sudah shifting, sudah berubah dari yang tadinya mungkin yang terdepan itu adalah struktur dan kader, ini berubah menjadi BCAD, karena mereka yang akan head to head dengan masyarakat, mereka yang akan berbicara langsung dengan masyarakat, melakukan campaign kan, melakukan sosialisasi. Ini pasti mereka yang terdepan gitu, terdepan berhadapan dengan masyarakat. Maka sangat penting sekali untuk mendapatkan insight pesan dari Pak Anies Baswedan. Makanya kami mengumpulkan BCAD kita supaya clear apa yang mereka harus sampaikan kepada masyarakat. Bakal caleg anggota bakal calon anggota dewan. BCAD. Bakal calon anggota dewan. Ini jumlahnya kurang lebih sekitar 1.000 orang yang baik pusat maupun provinsi sampai ke kabupaten kota. Yang di sini kemarin kebetulan di hotel Dalton. Ini kan di Hotel Dalton ya. Kita kumpulkan. Cuman sayangnya karena tadi padatnya agenda dari Pak Anies Baswedan, sehingga beliau kalau kita tetap hadirkan di Dalton, maka kemungkinan acara berikutnya akan berubah semua. Sehingga ya di last minute kita putuskan ya beliau tidak hadir. Tapi saya yakin ya suatu saat ya kita harus kembali ya menghadirkan beliau dalam konsolidasi yang sama. Karena ya menurut kita sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk mendengarkan langsung dari calon presiden kita apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Karena kan bersamaan waktunya antara Pilpres dan Pileg. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden berlangsung bersamaan. Sayang kalau dalam pertemuan dengan masyarakat, ya kemudian kita tidak menyampaikan apa yang menjadi. Tapi ada bagusnya juga, Pak. Gitu. Ada bagusnya. Ya mungkin, ya. Kenapa saya bilang bagus? Kan sementara kan sudah bergerak nih. Iya betul. Nah, sudah bergerak ya. Nanti sudah ada input kan? Iya pasti. Nah, sehingga pada saat nanti BCAD ketemu dengan pimpinan calon presiden, itu akan semakin matang. Nah, di situ timbul diskusi. Ya, nah, mungkin Pak Anies juga bisa input data. Betul. Nah, makanya dari dapil ini apa yang kita diinginkan? Kan itu yang juga perlukan informasi. Makanya itu hikmah yang kita petik. Makanya ya kita sampaikan kepada BCAD kita, nggak usah kecewa karena setelah itu pun kita bergeser ke konsolidasi pemenangan. Jadi kullu syai' fi sholih. Soleh ya, insya Allah. Semua kejadian ada baik di belakang menurut terasa. Betul. Gitu loh. Karena begitu mereka kerja, saya yakin kalau saya kan menghadiri waktu BCAD.
Saya menghadir. Oh ya, hadir juga ya, Habib ya. Karena sebagai itu bisa dibayangkan kalau tapi ini semuanya adalah kehendak Allah gitu. Ya beliau tidak bisa hadir, tapi insya Allah bertemu di lapangan Hertasni dan kita lihat antusiasme masyarakat luar biasa. Ya, setelah sini kan lapangan bergeser ke lapangan, kan? ya makanya jadi udah otomatis jadi ada ketemu udah ada bekal juga kan, ya, bahkan dari 2 capres dan cawapres kan? Iya betul. Nah, itu yang kita anggap ya hikmah yang besar lah kita bisa dapatkan. Jadi sudah sempurna tuh acara. Ya. Dari kehendak Allah kan? Ya kehendak Allah. Pokoknya ya kehendak Allah itu yang terbaik. Iya, kita pengen begini. Kita merencanakan Allah yang berkehendak. Tapi ternyata itu yang terbaik. Itu lebih bagus. Itu yang terbaik. Jauh lebih bagus kan? Iya. Sehingga kalau cuma kesini aja kan hanya segelintir orang kan? Iya betul. Kalau kemarin kan jutaan kan? Jutaan. Nggak tanggung-tanggung. Masya Allah. Dan itu ya jangankan peserta ya, panitia ya termasuk calon presiden juga itu tidak mudah tuh untuk bisa menerobos panggung. Luar biasa kita merasakan kemarin itu. Tapi ya itu bukan satu hal yang kita lihat sebagai satu hal yang tidak baik. Itu justru hal yang positif karena ya menunjukkan bahwa betul-betul tidak ada rekayasa dalam kedatangan masyarakat. Kebetulan saya juga sekaligus ikut merasakan ya, Bib ya. Saya bernostalgia juga dengan Cak Imin ya. Oh iya betul ketemu dengan sahabat lama ya. Kebetulan tuh manggil kan Cak kan. Iya Cak Imin. Tuh, mana manggilnya Gus. Kaget. Gitu sempat ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah. Sama Jazuli Faid. Oh iya. Sama ketemu saya Didu juga ya. Saya Didu ya. Di pusat ya. Saya Didu ini senior saya di IPB. Ketemu juga sama Pak Mamur ya. Pak Mamur ya ketemu ya. Saya malah nggak tahu kalau Pak Mamur juga dekat anak sama muda ya. tuh. Gitu. Luar biasa. Jadi ya saya waktu itu sempat komunikasi sebelum acara. Iya. Saya bilang insya Allah saya hadir. Ayo Habib hadir katanya insya Allah. Iya. Cuma yang seperti Pak Amdi bilang tadi nggak semua kita bisa hadir ya. Betul. Tapi ya nggak apa-apa kan semuanya semangatnya kan sama. Betul. Sama. Tempat terbatas juga. Tapi ya masya Allah. Saya ikut berdialog dengan beberapa masyarakat yang hadir di luar, itu mereka menyatakan atau mengapresiasikan kegembiraan mereka. Tapi kalau saya Pak Amdi luar biasa ya, dari acara yang di Novotel itu, lapangan apa namanya? Hertasni. Sudirman. Ya, Sudirman. Ya, betul di depan Sudirman tuh. Car Free Day. Car Free Jalan Day itu Sudirman ya. Kan jalan aja kan susah kan? Tiba-tiba sudah sampai ke Takalar. Ke Takalar. Ya, karena juga sebenarnya ada acara di sana yang sudah kita setting untuk bertemu dengan para petani, peternak dan nelayan. Dan itu memang dalam rangka Hari Tani Nasional. Siapa aja yang hadir sana? Di sana hadir masyarakat ya, kelompok-kelompok tani hadir di sana. Nggak dari kita. Oh, dari kita saya didampingi oleh Pak Jenderal Sony, ya beliau kebetulan salah satu anggota Dewan Pakar kita juga, membakar semangat. Kemudian Ketua Bidang Tani Nelayan PKS Sulsel Pak Hartono, ya, dan beberapa pengurus DPW dan DPD hadir, termasuk Ketua DPD PKS Takalar juga hadir, kemudian anggota DPRD Kabupaten Ketua DPRD Kabupaten Takalar juga hadir. Tapi nggak kalah meriah ya? Oh, masya Allah, meriah sekali karena bukan cuman dialog yang interaktif, tapi juga alhamdulillah makanan dari hasil pertanian juga kita bisa rasakan. Waduh, dari nelayan ada udang, lobster itu disajikan oleh petani kita sebagai hasil dari pertaniannya mereka gitu. Nasinya enak gitu dah. Ini satu dan itu tidak dibayar. Nggak dibayar ya, otomatis udah disajikan oleh mereka sebagai wujud simpati kepada wujud simpati kepada PKS dan juga kepada calon presiden kita. Saya juga kemarin menyaksikan perjalanan dari Novotel ke Panggung. Iya. Itu banyak ibu-ibu yang bawa minuman. Betul. Karena memang kita sampaikan kepada mereka ya, ini betul-betul kegiatan atau aksi relawan. Silahkan membawa bekal ada instruksinya, silahkan membawa bekal masing-masing dan bekal untuk dibagikan di sana. Masya Allah, itu luar biasanya itu. Jadi yang mampu membawa lebih gitu untuk dibagikan kepada yang lain, dan itu terjadi itu. Seperti itu luar biasa. Tidak ada. Benar-benar luar biasa. Jadi bukan cuma datang gratis tapi juga datang untuk memberikan saling bantu di sana gitu, luar biasa. Itu luar biasa. Dan tidak ada capeknya mereka itu. Saya alhamdulillah ya, kalau saya lihat dari awal sampai akhir tidak ada insiden ya.
Alhamdulillah ada satu sempat ya, tapi alhamdulillah itu karena antusiasme masyarakat ya, tapi alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Ada ibu-ibu ya inilah sempat sempat terjatuh karena berdesak-desakan, ya, tapi alhamdulillah bisa kita insiden ya betul. Jadi nggak serius. Itu bukan insiden kan, yang namanya kurang sehat. Saya juga hampir geplok kemarin. Ya luar biasa. Saya merasakan sendiri, wah ini kalau betul-betul kondisi stamina nggak betul-betul fit, ini kalau nggak kawal di belakang ada geplok. Masya Allah. Kita bahu membahu kan sampai naik ke panggung itu bukan kerjaan yang mudah. Ya. Bahkan banyak jenderal loh. Banyak sekali. Kalau jenderal purnawirawan. Iya, tentu purnawirawan kan. Artinya sudah umur juga kan. Iya, kalau namanya aktif kan nggak boleh kan. Iya betul. Politik sama sekali kan. Tapi ya kita lihat berkumpulnya seluruh elemen masyarakat di acara kemarin itu sekaligus memberikan isyarat dan simbol bahwa memang dukungan masyarakat kepada Pak Anies dan Caimin ini luar biasa. Khususnya di Sulsel ya, kita bisa mengatakan bahwa itu bisa menjadi representatif dari masyarakat Sulsel yang bisa hadir, dan itu ya insya Allah menjadi isyarat kemenangan. Mungkin kalau Pak Hamdi bisa gambarkan berapa persentase untuk di wilayah ini dengan kehadiran kemarin tuh? Kalau kemarin tuh dari total distribusi yang kita berikan 150.000 ya, itu kan habis di kita. Itu di luar dari masyarakat yang masih meminta dan memang tidak bisa kita jangkau untuk mendapatkan kupon. Jadi paling tidak karena ini ada kontribusi, kalau dari partai politik sendiri ada 4 partai ya, paling tidak kita berkontribusi 20-30% lah, karena memang terbatas kupon yang bisa kita bagikan, dan juga dari jalur relawan sendiri juga sudah sangat besar ininya kan, yang istilahnya masyarakat yang bergabung bukan dari partai politik, tapi dari relawan. Nah, itu juga besar sekali. Ya masing-masing jaringan relawan itu saya kira tidak kurang dari 300.000. Makanya jika angkanya sampai ya 4 partai dengan jaringan relawan yang ada itu, ya saya yakin lah tidak kurang dari 1 juta orang itu yang bisa lebih. Kalau saya bisa lebih itu. Ya, ini makanya tidak kurang dari 1 juta itu yang hadir di situ, dan itu spektakuler lah. Baru pertama kali diadakan sebesar itu. Biasa. Luar biasa. Di Indonesia Timur ya. Ya, mungkin Indonesia Timur ya. Karena memang kita juga punya spirit kemarin, punya semangat untuk menjadikan acara ini menjadi acara pertama terbesar di luar Jawa. Kalau di Jawa kan mungkin kita tidak heran lah ya, karena kan di samping jumlah penduduk yang cukup besar, mobilisasinya juga relatif mudah. Tapi kalau di Sulsel kan atau di luar Pulau Jawa itu bukan suatu hal yang mudah, karena ya infrastruktur juga masih terbatas, kemudian tingkat ekonomi juga tidak sebaik di Jawa. Tapi antusias masyarakatnya luar biasa gitu. Ibu-ibu ya mak-mak. Waduh. Itu dari mulai saya tuh nyarinya juga ada tuh ada nenek-nenek, nggak ada 1-2 nenek-nenek yang hadir, dan aduh, kategori nenek-nenek lah gitu saya bilang gitu ya, dan mau hadir di tempat seperti itu, Masya Allah, itu udah. Dan kalau saya lihat masyarakat sini ramah tamah ya. Ya. Saya banyak disapa, Habib, kenal telepon apa gitu. Nggak lama dia langsung kontak WA, Habib, saya kenal, gini-gini gitu loh. Mereka senang dengan event kemarin itu ya. Iya betul. Itu, ini luar biasa nih, Masya Allah. Ya, walaupun capeknya masih terasa ya, Bib. Capek yang memberikan semangat lagi. Iya, begitu tidur beberapa jam, ya, udah bisa fit lagi. Cuma suara yang masih habis suaranya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi harapan ke depannya kira-kira berapa persentase caleg-caleg yang bisa tercapai Nur Pak Amin dengan hasil kemarin? Insya Allah sih, ya memang calon presiden, calon wakil presiden ke depan ini harus betul-betul bisa memberikan efek yang signifikan kepada pencapaian kursi dari khususnya ke partai-partai pengusung. Karena kita berbicara ke depan, ya seorang presiden, wakil presiden yang tidak didukung oleh susunan ataupun juga komposisi legislatif yang baik, itu juga akan pincang. Jadi harapan kita adalah mudah-mudahan semua partai pengusung ini mendapatkan porsi yang signifikan untuk pencapaian, terutama di DPR RI, ya. Demikian pula di provinsi, ya, sehingga pada saat Pak Anies dan Caimin ini atau pasangan Amin ini terpilih, maka stabilitas politik juga
di negara kita lebih baik gitu. Kalau tahun kemarin berapa DPR pusat dapat berapa kursi? Sulsel itu tahun kemarin baru 1 kursi. Andi Akmal Pazhluny. Ini sekarang berapa target kita 4 kursi untuk 4 DPR kursi. RI. Ya, Kenapa nggak 6 gitu? Ya mungkin pertama kita realistis ya, melihat kondisi yang ada. Terus yang kedua kita bagi-bagilah sama yang lain. Kalau saya lihat battle effect ini kan luar biasa. Walaupun PKS bergeraknya lambat, tapi strateginya luar biasa. Iya, insya Allah. Itu bagian dari strategi sih kalau untuk Pilpres ya. Karena memang kita berharap sih lambat tapi pasti kan. Betul-betul semua elemen partai politik itu hadir secara internal bukan untuk berkompetisi, tapi berkolaborasi. Khusus untuk memenangkan calon presiden. Timingnya sangat tepat ya loh. Begitu sudah punya pasangan, baru langsung bergerak. Wah itu the best itu. Iya, saya selalu memantau terus tuh. Wah ini orang menanti di mana PKS kok nggak ada gerakannya, kok nggak ada ini, kok nggak ada baliho kan, betul. Kan jadi pertanyaan pusat kan, terutama elit politik kan. Oh Demokrat juga, wah Demokrat cuma baru baliho doang atau apa gitu loh. Nah rupanya ya itu juga strategi kan, tidak boleh dibocorin. Di politik selalu pasti ada apa istilahnya backup plan lah untuk melihat kondisi yang ada. Iya, biar mau digoreng-goreng sama buzzer biarin aja nggak apa-apa ya. Kita udah kebal sama yang kayak gitu. Ya soalnya kan buzzer ini kan menanti tuh. Oh kapan ini? Wah kapan ini? Wah kapan ini? Mencari celah gitu ya. Iya, untuk bisa dihantam. jadi diintip itu mereka punya tim. Saya tahu persis itu. Iya. Tim buzzer itu mengintip di mana sisi-sisi yang dia bisa. Celah yang bisa masuk. Itu. Tapi kejelian PKS juga yang PKS kan partai reformasi yang istiqomah menurut saya sih. Nggak pelintat-pelintat. Mudah-mudahan terus istiqomah. Iya, situ bedanya. Banyak partai yang lainnya menjelaskan dari sana ke sini gitu. Ini kayak kemarin tuh. Wah, begitu diumumkan di apa namanya? Di Surabaya. Iya, di Surabaya. Oh, itu kan ramai tuh. Betul. Ramai. Oh, kenapa nih? PKS nggak ada, ramai lagi bocoran. Betul, digoreng lagi itu. Wow, ini jangan-jangan keluar dari ini segala macam. Merapat ada pertemuan dengan P3 katanya bla 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 bla. Saya sempat bertanya-tanya, saya bilang ada Abu Bakar Basir sudah ada di hotel yang di Surabaya. Iya betul. Gitu. Nah, masalah gimana pun kan Dewan Syuro kan pemegang. Betul. Nah, kita taat ya terhadap aturan partai karena kalau itu sudah dilanggar kedepannya akan berantakan. Disitulah kelebihan kuncinya kita. Karena PKS ini partai kader dan semua kader itu diajak bicara. Betul. Kalau partai lain kan apa kata ketua umum? Gitu ya. Begitu ketua umum udah semua yang di bawah mau B mau C mau udah nggak peduli dia. Iya, ada apa kata ketua umum? Yang lain harus ngikut. Iya betul. Ya, buat apa partai? Ya kan? Ya. Kalau partai logikanya kan dipakai di seluruh struktur tuh. Diajak rakernas dulu, rapimnas, hasilnya seperti apa, baru disampaikan. Kita coba ya maksimal, kita memaksimalkan ya komitmen kita terhadap apa yang kita putuskan. Ya kan gunanya partai kan itu kan. Kalau cuma itu yang terjadi. Apa dikata ketua umum kan sama juga bohong. Berarti kan cuma satu orang atau 2 orang, ketua dan sekjen. Betul. Itu yang menurut saya selama ini salah gitu loh. Iya. Jadi kader-kader di bawah itu yang sudah kerja capek-capek setengah mati itu seakan-akan merasa diabaikan. Iya, tanda kutip diabaikan gitu loh. Iya. Begitu kewenangan dari ketua umum ketok palu jegrek, yang lain nggak bisa apa-apa. Sayang kan? Iya betul. Nah berpartai itu kan harus ditampung semua hasrat seluruh kader se-Indonesia mau kemana nih dibawa partai ini kan? Betul. Kan itu yang sebenarnya tujuan partai kan? Betul. Betul. Untuk ngurus negara ini kan? Ya kalau kita nggak bisa ngurus partai kita sendiri dengan cara yang baik, maka ya bagaimana mungkin kita bisa ngurus negara yang lebih beragam. Itulah kesalahan yang fatal. Sampai sekarang pihak sebelah masih gonjang-ganjing. Iya. Sementara kita P3 koalisi Nasdem, PKS dan PKB ini sudah berlayar kalau saya bilang. Betul. Bukan baru kita sudah mulai mendayung menuju ke tujuan insyaallah. Sudah stabil. Semoga alhamdulillah hajat ikhtiar ini mendapat ridho Allah ya. Amin. Karena keikhlasan itu yang membuat itu dasarnya bisa gubul ya. Betul. Gitu. Betul. Mungkin Ustadz ada tambahan lagi untuk netizen ini? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan saja bahwa acara kemarin bukanlah akhir dari perjalanan kita. Acara kemarin Gerak Jalan Gembira adalah merupakan wujud dari konsolidasi awal kita menapak langkah kita di Sulawesi Selatan untuk ke depan bisa memenangkan
pasangan Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar dalam pilpres ke depan. Dan yang paling penting adalah mengangkat ya tingkat elektabilitas dari partai pengusung sesuai yang dipesankan oleh calon presiden Anies Baswedan kemarin, bahwa kalau partai pengusung tidak mendapatkan kemenangan yang sama dengan presiden, maka ke depan kita akan berhadapan dengan masalah yang tidak mudah. Maka kita berjuang memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, sekaligus kita juga berjuang untuk memenangkan partai. Maka kita di PKS, semboyan kita, PKS menang, Anies, amin, presiden. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ada satu yang antum belum bahas nih. Apa ini? Bagaimana gestur Anies dan Gus Imin pada saat yang begitu lelah? Iya. Oh betul. Saya kalau Pak Anies kita sudah sering lihat ya. Enggak, itu gestur kegembiraan wajahnya dia pada saat makanya jadi menyapa. Kalau itu beliau sudah sering sekali memperlihatkan luar, bukan cuman kegembiraan ya, tapi apa namanya? Saya ingin membahasakan semangat dan energi positif yang ditunjukkan itu luar biasa. Dan ini saya kira gambaran yang sangat positif buat kita. Nah, melihat Gus Muhaimin kemarin, saya tidak melihat lagi secara individu, bukan lagi kita melihat Pak Anies dan Caimin, tapi betul-betul pada saat mereka berpasangan. Saya kemarin penasaran, gimana ya kalau disandingkan, kira-kira tampilannya kayak apa? Ternyata ya menurut saya pribadi, ini pasangan yang betul-betul insya Allah sudah menjadi kehendak Allah. Saya juga mengamati dari dekat itu, bahkan jadi auranya pas ketemu gitu, luar biasa gitu, dan memang insya Allah ya sangat ya worth it untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Saya berkali-kali foto bersama, bahkan putranya Pak Anies yang mutuin. Iya. Alhamdulillah. Iya, saya bilang ya foto Ami sama Abah. Wah, ayo Mi gitu. Jadi situ kegembiraan, iya kan kelihatan. Sangat terlihat. Walaupun baru beberapa kali jumpa. Betul. Dengan berjutaan pendukung ya. Betul. Luar biasa. Jadi saya semakin semangat. Mudah-mudahan pertemuan awal di Sulsel ini akan membuahkan hasil untuk wilayah lainnya ya. Amin. Itu sehingga menjadi satu motivasi baik kader, masyarakat maupun partai pengusung juga. Iya, partai pengusung juga. Iya. Bahwa ini kegembiraan bersama menghadapi kontestasi Pilpres ini dengan riang gembira ya. Iya, pastinya itu begitu. Kelihatan sekali ya. Nah, semoga ini menjadi suatu harapan ke depan ya. Iya. Perubahan yang kita inginkan ya. Berkali-kali Pak Anies menyampaikan apa itu perubahan. Ya, sangat sederhana sekali kok. Iya. Seperti yang selama ini yang mahal menjadi murah. Iya. Mungkin yang tadi air harus beli jadi gratis. Kan why not ya? Iya, betul. Air banyak berlimpah kan. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu ke depan. Pendidikan air harus beli kan itu diantaranya kan. Berobat juga sama kan, banyak hal-hal yang sederhana mulai nanti baru meningkat ke hal-hal yang lebih besar ya. Betul. Ya, apalagi kalau sudah menyentuh konstitusi kan. Situ peranan antum itu caleg-caleg itu mesti dikasih. Makanya ya kita punya gagasan atau gagasan di politik bagi PKS ini ya sangat sangat simple dan inline dengan apa yang menjadi gagasan calon presiden kita. Ya dari mulai PKS ya. Ya kita dengan prinsip PKS ini, maka kita berharap seluruh masyarakat bisa menikmati ya dengan dengan menangnya Anies Baswedan nanti ke depan insyaallah. Ya, jadi hasil-hasil dari anggota DPR itu situ mereka harus bekerja. Ya. Bekerja dengan sesuai dengan konstitusi. Ya. Yang tadi udah mencelik sana sini itu mesti dibenahin. Dirapikan lagi, itu kerjaan berat, besar dan berat. Ya. Tapi insya Allah dengan keikhlasan, dengan profesional, dengan caleg-caleg yang betul sudah punya semacam punya kompetensi ya di bidangnya masing-masing, insya Allah bisa berhasil ya. Ya, insya Allah. Jangan asal caleg yang punya duit nyalon tiba-tiba jadi, itu kan juga repot ya. Tapi kalau betul-betul kader, insya Allah bisa
bisa Ya. memegang amanat ini ya. Kita sudah dibiasakan dengan itu, insya Allah. Alhamdulillah. Wah, ini makin menarik ini. Apa namanya, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Ketua DPW. Hanya sayang nih, waktu tidak panjang. Nanti insya Allah Boleh, lain sudah waktu kita ngobrol Dinanti lagi. tugas lagi. Tadi saya masih mau kepengen podcast lagi di pinggir pantai. Masya Allah, luar biasa. Mumpung ada di sini kan. Ya, kita Saya udah belasan tahun belum menginjak Sulawesi, baru sekarang ini lagi. nanti mungkin Habib bisa bersama dengan yang lain, insya Allah. Dalam Insya Allah. podcast dengan yang lain, Nanti insya lain Allah. waktu saya terbang lagi. Baik. Insya Allah. Baik, ya Habib. Terima kasih Pak Ahmad Arsyid Ya. waktunya Ya. dan silaturahminya. Sama-sama. Saya Terima juga kasih mengucapkan beribu-ribu terima kasih Ya. atas sambutan yang luar biasa ya dari DPW, khususnya DPW PKS Sulsel. Ya. PKS Sulsel dan dari DPP juga Ya, luar biasa. luar biasa. Sampai saya beberapa kali juga berjalan dengan Presiden PKS ya, itu satu kehormatan buat saya juga ya. Insya Allah. Nah, dengan ini makin semangat ya. Amin. Amin. Insya Allah dengan bantuan Allah tentunya ya, Tentu. kita bisa mewujudkan di Pilpres ini tidak terjadi huru hara. Amin. Itu yang kita Insya harapkan. Allah tidak. Pilpres betul-betul sejuk, kontestasi berjalan lancar, Ya. sehingga 2024 sukses ini berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan tidak perlu ribut-ribut. Buat apa? Kan nanti kalau yang tidak terpilih sekarang kan di 5 tahun ke depan kan bisa berkontestasi lagi kan. Itu Pasti. Ustaz ya. Insya Allah. Ustaz, makasih banyak. Terima kasih. Habib. Wabillahi Ya. taufik wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti Khas dan Peace Channel. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Salam dari kota Sulawesi Selatan. Salam dari Kota Daeng, Kota Makassar. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.